Wing Chun itu kan orang kenalnya tuh bela diri ya, martial art. Jadi untuk gebuk-gebukan, untuk bela diri. Tapi kenapa tiba-tiba terapinya pun namanya Wing Chun terapi nih? Apa ada Wing Chunnya atau cuman gimmick doang? Atau gimana nih? Jadi kita harus tarik lagi. Kenapa si Fu Martin ambil ilmu ini? Hai guys, kembali lagi di Kung Fu Undercover, hal tabu di Kung Fu, kita bahas. Bersama saya Viana dan hari ini saya lagi ada di Wing Chun Terapi di Fluid. Jadi kenapa aku ada di sini? Karena aku selalu penasaran nih, kalau si Fu Martin bilang itu Kung Fu itu bisa untuk terapi. Tapi terapinya tuh kayak gimana? Jadi let's find out di dalam. Ayo masuk! O travesseiro conhece o meu choro calado. Toda noite eu me afundo lembrando do passado. Eu finjo pra cidade que já te superei, mas quando fecho os olhos é você que eu procurei. Essa saudade mata, tá judia demais. Seu nome bate forte, não me deixa em paz. Eu tô vivendo por fora, sorrindo sem querer, mas por dentro eu só sei sofrer por você. Oke guys, jadi di sini saya sudah bersama dengan Pak Toar. Selamat siang Pak Toar. Siang. Nah, Pak Toar ini adalah terapis Wing Chun terapi yang sudah menggeluti dunia terapi itu sejak 2019 ya. Iya. Nah, tolong sharing dong Pak Toar, gimana nih asal muasal kisahnya dalam menggeluti bidang terapi? Karena sebelumnya kan di Wing Chun doang ya, cuma di bela dirinya doang ya, baru ke terapinya ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau pertama kali tahu atau kenal terapi Wing Chun, terapi tulang belakang dan sendi-sendi ini, pertama kali lihat itu pada saat event turnamen di Bali tahun 2017 ya waktu itu. Ya, itu pertama kali, Wing Chun ya, iya, di Bali. Pertama kali lihat terapi ini di situ. Nah, dan kebetulan pas tanya-tanya itu ternyata Wing Chun Indonesia itu kolaborasi dengan terapi ini. Nah, dari semenjak itu 2018 kebetulan ada event buat pelatihan terapi ini. Dan kebetulan waktu itu eventnya itu dibikin di Jakarta. Ya. Nah, pada saat event itu mau dibikin, papa sakit dan sakit itu memang kebetulan juga berhubungan dengan tulang belakang, saraf terjepit. Nah, saraf terjepit itu memang betul-betul udah melalui medis, udah memang benar-benar harus operasi ya. Waktu itu operasi. Papa nggak mau operasi karena resikonya begitu menakutkan, karena waktu itu pas ditanya ke dokter katanya kalau gagal bisa lumpuh. Jadi papa waktu itu depresi. Ini gimana nih? Nggak ada kepastian persentasinya keberhasilannya operasi itu berapa persen tuh waktu itu masih mengambang. Nah, waktu itu ingat, Wing Chun ada kolaborasi tentang terapi. Nah, itu pertama kali belajar pada saat papa lagi sakit waktu itu. Dan sekarang gimana? Puji Tuhan sembuh kah? Ya, waktu itu biasa orang-orang awam kan tanya, ini bisa sembuh nggak pakai terapi ini? Nah, dan waktu pada saat ditanya itu dijelaskan bisa. Jadi ada kepastian waktu itu. Itu bayangkan 3 hari di terapi itu pagi sore itu hari, sebenarnya 5 hari. Jadi 5 hari itu di planningkan di planningkan 5 hari harusnya bisa. Tapi hari ketiga itu papa sudah bisa berjalan waktu itu. Sudah bisa berjalan dengan metode terapi yang saat ini, yang seperti saat ini. Nah, semenjak itu langsung lebih tertarik lagi belajar. Memang ada aturannya, memang harus minimal itu 1000 pasien kita harus terapi supaya skill atau jam terbang kita makin bagus. Nah, tapi karena kita ada kelas Wing Chun, jadi terapi ini kita pakai untuk kalangan internal dulu. Jadi murid-murid, ada kalanya juga dari orang tua murid kita terapi. Nah, semenjak itu mulai tersiar ke orang-orang karena dari mulut ke mulut. Makin banyak dan tempatnya udah nggak bisa memenuhi syarat, akhirnya mulai buka
Nah, itu pertama kali Pertama buka kali ya, Wing Chun terapi 2019. di Kota Bitung ya. Kota Bitung. Oke, berarti kita di sini di Wing Chun terapi ini adalah terapi pengobatan untuk otot dan tulang ya, Pak ya. Iya. Nah, tapi yang saya bikin penasaran nih, Wing Chun itu kan orang kenalnya tuh bela diri ya, martial art. Jadi untuk gebuk-gebukan, untuk bela diri. Tapi kenapa tiba-tiba terapinya pun namanya Wing Chun terapi nih? Apa ada Wing Chunnya atau cuman gimmick doang? Atau gimana nih? Ya. Jadi kita harus tarik lagi. Kenapa si Fu Martin ambil ilmu ini? Karena memang basicnya Wing Chun Kung Fu itu berhubungan dengan sendi-sendi dan tulang belakang atau body mekanik struktural. Nah, terapi ini berhubungan dengan struktural sendi-sendi. Nah, jadi makanya ketika orang-orang kungfu, pelatih-pelatih kungfu belajar terapi ini, dia begitu cepat menyerapnya karena teori terapi sama kungfunya sama gitu, sendi-sendi. Iya, Jadi di kungfu Wing Chun itu kalau benar-benar yang berline edge itu, dia itu diajarin juga. Sendi-sendi itu ada berapa ruas, terus tulang belakang itu fungsinya apa. Jadi semua sendi-sendi itu benar-benar itu di kungfu itu diajarin. Body structure ya. Iya, gitu. Grounding, body mekanik. Makanya orang Wing Chun yang benar-benar tahu Wing Chun yang berline edge akan benar-benar ilmunya pada saat di terapi itu benar-benar smooth gitu. Itu beda sama yang lain yang nggak belajar Wing Chun. Oke, Gitu. berarti dari situ juga ya ilmu Wing Chunnya kepake di terapi ini. Nah, selain itu di orang Wing Chun itu, karena kan Wing Chun itu kan salah satu bela diri internal. Iya. Yang dia tahu Fajing, tahu Tantien, tahu Chi. Nah, di sini kita sebagai praktisi kungfu juga, itu penggunaan itu ilmu-ilmu internal itu kita bisa pakai buat terapi orang. Jadi sensitif tangan kita, rasa kita lebih peka dibandingkan yang orang yang nggak tahu Wing Chun kungfu yang internal gitu. Jadi pada saat kita terapi orang, kita nggak perlu tanya, ini tekanannya gimana, cukup nggak, sakit nggak. Kita bisa merasakan tanpa orang itu harus bilang cukup atau terlalu keras. Karena kita orang internal itu bisa merasakan tekanan, bisa merasakan juga si pasiennya ini nyaman nggak gitu. Jadi itu kelebihan orang-orang Kungfu Wing Chun yang belajar terapi ini. Baru kemarin-kemarin ini ya si Fu Martin menjelaskan tentang pentingnya rasa di Cisau. Tapi ternyata nggak cuma di Cisau doang ya pentingnya rasa itu. Ternyata rasa itu untuk praktisi Kungfu Wing Chun bisa juga diaplikasikan di terapi ini. Iya, benar. Selain itu juga karena di awal latihan ini itu kita dituntut untuk sering bakti sosial. Nah, bakti sosial itu kan berarti kita butuh jam terbang. Itu syarat dari Su Talong itu awal-awal itu harus minimalnya itu 1000 pasien. 1000 pasien itu minimal itu start awal lah gitu. Nah, makanya kita itu di awal-awal itu kita sering masuk-masuk instansi. Setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang itu kita masuk juga buat cari jam terbang, buat capai target yang Su Talong mau waktu itu. Oh, paling banyak nih, penasaran, paling banyak sehari itu waktu bakti sosial terapi berapa orang? Nah, kita nggak hitung akumulasinya, tapi itu kalau bakti sosial itu orang itu kan nggak ada jeda ya? Nggak ada jeda, itu langsung masuk itu. Tapi rata-rata itu kalau dihitung itu satu terapis itu dia dalam 4 jam itu bisa 20-30 orang. 20-30 orang 4 jam. Kalau sehari 8 jam berarti 60 orang. Iya. Dan itu berapa hari? Bisa 3 hari kali ya? Nah, kalau di kita itu hebatnya tahu kungfu gitu. Kita bisa menghemat tenaga. Memang ada dari semua terapis yang belajar terapi ini, ada 1-2 orang yang bukan latar belakangnya kungfu. Iya. Nah, itu beda. Bedanya di mana? Si orang kungfu ini udah handle mungkin 20 orang. Si yang orang bukan, yang latar belakangnya bukan kungfu itu 5-10 orang itu udah ngos-ngosan. Itu udah capek gitu, udah KO. Makanya orang-orang kungfu kalau belajar ini, dia kapasitasnya lebih banyak, bisa 2-3 kali lipat dibanding orang normal. Karena tahu struktural, tahu internal gitu. Jadi hebatnya di Wing Chun terapi kita ya itu. Mungkin tahu cara menggunakan tenaganya ya, jadi betul. Dia lebih efisien aja gitu ya. Makanya orang-orang Wing Chun, yang terapis-terapis Wing Chun yang latar belakangnya ada kungfu, yang cewek-cewek itu biasanya di awal diremehin karena badannya kecil. Tapi pada saat dia turun di bakti sosial, kok bisa terapi orang badannya gede, terus nggak capek-capek. Jadi disitulah orang-orang kaget, kok bisa ya?
badan sekecil ini bisa tanganin banyak orang. Iya. Nah, padahal mereka nggak tahu kita punya ilmu rahasia. Iya. Wing Chun Kungfu. Nah, Pak Towar, tapi kalau misalkan saya lihat sesi terapinya nih, kan mungkin orang-orang umum, masyarakat umum tuh lebih kenal chiropractor mungkin ya. Iya. Chiropractor atau fisioterapi. Berarti. Nah, ini kan kalau untuk orang awam ya, metodenya tuh kayaknya tuh mirip-mirip. Nah, memang apakah sama atau apakah ada perbedaannya nih? Saya kan nggak juga terlalu dalam mengerti tentang fisioterapi, tapi kalau chiropractic itu ada kesamaan. Tapi kesamaannya itu kalau di chiropractic itu kan mereka hanya pure tulang belakang. Iya. Nah, di Wing Chun terapi ini kita kenapa pakai Wing Chun terapi? Karena orientasinya ilmu kita bukan cuma masalah tulang belakang juga. Ada yang lain-lain juga. Jadi setiap tahun ada ketambahan ilmu. Jadi kita nggak bisa klaim cuma satu metode itu chiropractor. Nah, di Wing Chun terapi itu kan ada sendirian tulang belakang itu yang mirip chiropractor. Iya. Atau yang sekarang lebih terkenal kan kretek-kretek, Oh bone iya. setting gitu. Dan di Wing Chun terapi itu kan ada metode yang lain, kayak ada Toksen. Toksen itu yang kayu, yang ciri khas Iya. Thailand, yang ini. Iya. Nah, ini lahir yang kan ini dari ini. Oh, oke. Iya. Jadi ini versi tradisional. Tradisionalnya. Ini versi modernnya. Yang modernnya ini. Jadi kalau chiropractor mereka pakai ini. Kalau yang tradisional mereka pakai ini. Fungsinya sama, tapi kalau main rasa lebih efektif ini. Pakai perasaan lah gitu. Kalau ini kan ya udah konstan ya, udah begini gitu. Jadi kalau orang takut ini sebenarnya mirip kayak ini, sama gitu. Mungkin suaranya aja kali ya. Iya, Iya. Aduh, gue diapain nih? Gue dipalu gitu. Nah, Tapi terus tenang aja, ini yang terapi orang Wing Chun, orang rasa. pakai rasa. Jadi nggak sakit kalau pakai rasa. Itu tadi Toksen, ada juga Pudo. Nah, kalau Pudo itu kita buat, kalau bahasa awamnya itu kita buat nge-charge tubuh pasien. Jadi kalau misalnya ada pasien datang ke tempat terapi terus badannya lemas, atau kalau kita raba Chi-nya udah drop, kok biasanya kan dingin, panas gitu. Nah, kita harus terapi Pudo dulu buat nge-charge tubuhnya dulu biar hangat lagi gitu. Atau kalau di orang-orang bilang HB-nya lagi turun atau misalnya lagi drop lah gitu. Nah, itu sebelum masuk sesi terapi yang lain itu di awal itu Pudo. Ada juga ada guasa. Guasa itu biasa kalau di Indonesia itu krok-krok yang buat merah-merah. Itu ada di Wing Chun. Ada juga Irsit. Irsit itu yang lagi ngetren di Korea, di China. Nah, itu artis semua ya, pakai. titik-titik akupresur yang di telinga itu pakai magnet gitu. Ada juga bekam. Nah, bekam itu biasanya kalau ada orang-orang pengeluhan-pengeluhan berhubungan dengan masalah darah kayak asam urat, kolesterol itu biasanya itu kita pakai metode bekam gitu. Kalau untuk chiropractor berarti memang ada kesamaan ya. Iya, Tapi, ada. Untuk Wing Chun terapi ini mungkin lebih holistik kali ya. Iya. Jadi ada beberapa pilihan metode terapi yang mungkin nanti akan disesuaikan dengan pasien, dengan keluhan pasiennya. Ini. Ya. Nah, si bapak nggak mau ring digar ditarik kepala. Tapi saya bilang, Pak, gini aja Pak, kalau saya tarik kepala Bapak, kalau saya salah tarik atau Bapak sakit, Bapak borgol saya. Jadi sementara tidur gini dia lihat gini. Oke. Oke, berani juga kamu. Dia berani gitu.